Pernahkah kalian membayangkan, seorang ratu bisnis yang memiliki gedung pencakar langit dan harta melimpah, justru menemukan kebahagiaan sejatinya di sebuah warung tenda pinggir jalan yang sederhana? Kisah ini akan membuktikan bahwa cinta tidak memandang tahta, dan takdir bisa bekerja dengan cara yang paling tidak terduga, bahkan lewat secangkir kopi di tengah badai Jakarta. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam kisah cinta yang penuh air mata dan perjuangan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berkarya. Mari kita berdoa sejenak. Saya doakan dengan tulus. Bagi kalian yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang mengalir deras seperti air, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Coba tulis, amin, di kolom komentar dan sebutkan dari kota mana kalian berasal. Insya Allah doa kita bersama akan mengetuk pintu langit dan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Selamat mendengarkan. Langit Jakarta sore itu tampak muram, seolah mengerti suasana hati seorang wanita yang kini berdiri mematung di balik jendela kaca lantai 40. Di bawah sana, kendaraan mulai terlihat seperti semut yang merayap pelan, pertanda kemacetan jam pulang kantor sudah dimulai. Di dalam ruangan berpendingin udara yang sangat luas dan mewah itu, berdiri sosok Salsa. Dia adalah definisi kesempurnaan bagi banyak orang. Cantik, cerdas, dan memegang kendali penuh atas Adhitama Group, salah satu perusahaan properti raksasa di negeri ini. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik blazer mahal dan tatapan tajamnya, Salsa merasa sangat kerdil dan kesepian. Suara dering telepon di meja kerjanya memecah keheningan. Salsa melirik layar ponselnya. Nama, ibu, tertera di sana. Dengan helaan napas panjang yang berat, ia mengangkatnya, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Halo, Bu, sapa Salsa dengan nada lelah yang berusaha ia sembunyikan. Suara ibunya terdengar mendesak dari seberang sana, tanpa basa-basi menanyakan kabar anaknya terlebih dahulu. Salsa, bagaimana keputusanmu? Keluarga Arga baru saja menelepon ibu. Mereka mendesak agar tanggal pertunangan kalian segera diumumkan ke publik. Saham perusahaan kita sedang butuh sentimen positif, dan pernikahan ini adalah kuncinya. Salsa memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Bu, bisakah kita tidak membicarakan ini sekarang? Aku sedang pusing mengurus laporan kuartal akhir. Lagi pula, ini pernikahan, Bu, bukan transaksi jual beli tanah. Jangan naif, Salsa, suara ibunya meninggi. Di dunia kita, pernikahan adalah aliansi bisnis. Arga itu pria yang tepat. Dia kaya, terpandang, dan bisa mengimbangi posisimu. Mau cari siapa lagi? Sudahlah, ibu tidak mau dengar penolakan. Akhir pekan ini kamu harus makan malam dengan Arga. Sambungan telepon diputus sepihak. Salsa membanting pelan ponselnya ke meja mahoni yang mengkilap. Hatinya terasa sesak. Arga. Nama itu saja sudah membuatnya muak. Pria itu memang tampan dan kaya, tapi sifatnya yang arogan, posesif, dan selalu merendahkan orang lain membuat Salsa tidak pernah bisa menaruh hati padanya. Bagi Arga, Salsa hanyalah trofi cantik yang akan melengkapi koleksi kemewahannya. Pintu ruangan diketuk pelan. Sekretarisnya masuk dengan ragu-ragu. Maaf, Bu Salsa. Di lobi bawah sudah ada Pak Arga menunggu. Beliau memaksa ingin naik ke sini untuk menjemput ibu. Mata Salsa membelalak. Ia benar-benar sedang tidak ingin bertemu Arga hari ini. Ia butuh udara segar. Ia butuh lari dari sangkar emas ini, walau hanya sebentar. Katakan padanya saya masih ada rapat online dengan klien dari Eropa sampai malam, perintah Salsa cepat sambil menyambar tas tangannya. Dan bilang ke bagian keamanan, jangan biarkan dia naik. Baik, Bu. Lalu ibu mau pulang lewat mana? Tanya sekretarisnya bingung. Salsa berjalan menuju gantungan kunci di sudut ruangan. Ia mengambil kunci mobil sport kesayangannya yang jarang sekali ia pakai. Saya akan pulang lewat pintu basement belakang. Dan hari ini, jangan panggil Pak Ujang. Saya ingin menyetir sendiri. Tapi Bu, di luar mendung gelap sekali. Sepertinya badai akan turun, sekretarisnya mencoba mengingatkan dengan wajah cemas. Justru itu yang saya cari.
Saya butuh badai untuk menyadarkan saya bahwa saya masih hidup. Gumam Salsa pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tanpa menunggu jawaban lagi, Salsa melangkah cepat keluar ruangan, menghindari lift utama, dan menuju lift khusus direksi yang langsung tembus ke parkiran basement. Ia ingin menghilang sejenak dari sorotan lampu, dari tuntutan ibunya, dan dari kejaran Arga. Ia tidak tahu bahwa keputusan nekatnya sore ini untuk menyetir sendiri menembus Jakarta yang mulai diguyur hujan, akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah seluruh garis hidupnya. Mesin mobil menderu halus, dan Salsa pun melaju membelah jalanan, meninggalkan kemewahan yang mencekik lehernya. Salsa memacu kendaraannya keluar dari area parkir gedung. Begitu ban mobil menyentuh aspal jalan raya, langit seolah runtuh. Hujan yang tadinya hanya rintik-rintik kecil kini berubah menjadi badai yang menakutkan. Air turun dengan begitu derasnya hingga pemandangan di depan kaca mobil hanya terlihat buram dan kelabu, meskipun penyeka kaca sudah bergerak dengan kecepatan paling tinggi. Suasana sore itu mendadak gelap seperti malam hari. Di Jalan Protokol Jenderal Sudirman, lampu rem kendaraan di depannya menyala merah memanjang tanpa ujung. Macet total. Tidak ada pergerakan sama sekali. Salsa mendecak kesal sambil memukul pelan setir kemudinya. Kalau lewat sini, bisa-bisa aku sampai rumah tengah malam, keluhnya sendirian di dalam kabin yang hening. Aku harus cari jalan lain. Tanpa berpikir panjang, Salsa memutar kemudi ke kiri, memasuki sebuah gang jalan pintas yang ia lihat di aplikasi peta. Jalan itu jauh lebih sempit dan sepi, diapit oleh tembok-tembok tinggi perumahan lama dan pepohonan besar yang bergoyang hebat diterpa angin kencang. Awalnya semua tampak lancar, namun Salsa lupa satu hal. Mobil sport buatan Eropa yang ia kendarai memiliki bodi yang sangat rendah, dirancang untuk melaju di sirkuit mulus, bukan untuk menerjang genangan air di jalanan Jakarta yang sistem drainasenya buruk. Di sebuah tikungan yang gelap, genangan air coklat terlihat cukup dalam. Salsa ragu sejenak, tapi tidak mungkin baginya untuk mundur karena jalan itu hanya muat satu mobil. Dengan nekat, ia menginjak pedal gas. Ayo, sedikit lagi, kamu pasti bisa, bisik Salsa menyemangati mobil mahalnya. Namun takdir berkata lain. Baru saja setengah badan mobil masuk ke genangan air, tiba-tiba terdengar suara mesin yang mendengung aneh, lalu senyap seketika. Lampu indikator di dashboard berkedip-kedip panik dengan warna merah menyala, memberikan peringatan adanya kegagalan sistem mesin. Detik berikutnya, mesin mati total. Pendingin udara berhenti berhembus, dan lampu utama mobil padam. Salsa panik luar biasa. Ia mencoba menekan tombol starter berkali-kali, tapi mobil itu bergeming seperti bongkahan besi tua yang tidak berguna. Sistem keamanan otomatis mobil mendeteksi adanya air yang masuk ke komponen vital, dan langsung mematikan seluruh kelistrikan untuk mencegah korsleting. Salsa terjebak di dalam. Tidak, jangan sekarang. Kumohon nyalah, teriak Salsa frustrasi. Tangannya gemetar meraih ponsel di tasnya. Ia berniat menelepon Pak Ujang atau layanan derek langganan kantor. Namun, saat ia melihat layar ponselnya, wajahnya pucat pasi. Di pojok kanan atas layar, bar sinyal menunjukkan tanda silang. Tidak ada layanan. Rupanya badai besar ini telah memutus aliran listrik di gardu sekitar, membuat pemancar sinyal di area jalan tikus itu mati total. Salsa menatap keluar jendela. Di luar sana gelap gulita, hanya ada suara guntur yang menggelegar susul-menyusul dan suara hujan yang menghantam atap mobilnya dengan keras. Tidak ada rumah penduduk yang lampunya menyala di dekat situ, hanya tembok-tembok bisu yang dingin. Rasa takut mulai merayap naik ke tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salsa merasa uang miliaran di rekeningnya tidak ada gunanya sama sekali. Dia sendirian, terjebak, dan kedinginan di tengah amukan badai Jakarta. Udara di dalam kabin mobil perlahan mulai terasa pengap. Oksigen menipis karena mesin dan pendingin udara mati total, sementara kaca jendela tertutup rapat. Salsa merasa sesak napas, keringat dingin mulai bercampur dengan rasa panik yang semakin menjadi-jadi. Ia tahu, jika terus berdiam diri di dalam kotak besi ini, ia bisa pingsan kehabisan napas. Salsa menyipitkan matanya, berusaha menembus tirai hujan yang pekat di luar sana. Di kejauhan, samar-samar ia melihat secercah cahaya kuning temaram yang berkedip-kedip. Itu bukan lampu jalan, melainkan cahaya lampu gantung dari sebuah tenda terpal di pinggir jalan.
Harapan sekecil apapun saat ini terasa sangat berharga. Tanpa membuang waktu, Salsa menyambar tas tangan mahalnya, tas kulit impor yang harganya setara dengan uang muka rumah sederhana, dan menggunakannya sebagai pelindung kepala. Dengan satu tarikan napas panjang, Salsa membuka pintu mobil. Seketika itu juga, angin kencang dan air hujan menghantam tubuhnya tanpa ampun. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Salsa berlari sekuat tenaga, sepatu hak tingginya beberapa kali terperosok ke dalam lubang jalan yang tertutup genangan air kotor. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya. Fokusnya hanya satu, mencapai tenda bercahaya itu sebelum ia tumbang kedinginan. Salsa menerobos masuk ke dalam tenda dengan napas memburu. Tubuhnya basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Air menetes deras dari blazernya, membasahi lantai semen warung yang kasar. Ia menggigil hebat, giginya bergemeretak menahan dingin. Di dalam warung tenda sederhana itu, suasana terasa jauh lebih tenang. Aroma khas rebusan mie instan dan kopi tubruk menguar di udara, memberikan sedikit rasa hangat yang menenangkan. Di balik meja kayu panjang, seorang pemuda sedang sibuk mengelap gelas dengan kain bersih. Pemuda itu menoleh, sedikit terkejut melihat kehadiran tamu tak diundang yang datang dengan keadaan kacau balau. Itu adalah Malik. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, sama sekali tidak menunjukkan reaksi berlebihan melihat seorang wanita berpakaian kantor mewah masuk ke warung sederhananya. Salsa berdiri kaku di pintu masuk, merasa asing dan canggung. Ia memeluk tas mewahnya erat-erat di dada, seolah benda itu adalah satu-satunya pelindung yang tersisa dari harga dirinya yang perlahan luntur oleh air hujan. Maaf, boleh saya numpang berteduh sebentar?" tanya Salsa dengan suara bergetar. Malik tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus dan menenangkan. Ia tidak bertanya mengapa mobil Salsa mogok, atau siapa Salsa sebenarnya. Ia hanya melihat seorang manusia yang sedang butuh pertolongan. Malik melangkah keluar dari balik meja, menarik sebuah kursi plastik berwarna merah, dan meletakkannya di dekat kompor yang menyala hangat. "Silakan duduk, Mbak." Di luar hujannya jahat banget ya hari ini, sapa Malik dengan nada bicara yang santai namun sopan. Ia melirik sekilas ke arah tangan Salsa yang memutih, karena mencengkeram tasnya terlalu kuat. "Mbak, tas mahalnya ditaruh di kursi sebelah aja. Santai saja, mejanya bersih kok, gak bakal luntur kena minyak," ujar Malik sambil terkekeh pelan, mencoba mencairkan suasana. "Sini duduk yang dekat kompor, biar hangatnya kena badan. Kalau berdiri di situ terus nanti masuk angin." Mendengar itu, Salsa terpaku sejenak. Di kantornya, orang-orang akan membungkuk hormat dan berebut membawakan tasnya. Tapi di sini, pemuda ini justru memperlakukannya seperti teman lama, tanpa rasa takut, namun tetap menghargai. Perlahan, Salsa melangkah maju dan duduk di kursi plastik itu. Rasa hangat dari api kompor mulai menjalar, sedikit demi sedikit mengusir rasa dingin yang memeluk tubuhnya. Duduk diam di dekat kompor ternyata perlahan membangkitkan kembali rasa lapar Salsa yang tadi sempat hilang karena kepanikan. Perutnya berbunyi pelan, namun di ruangan yang sunyi itu, suaranya terdengar cukup jelas. Wajah Salsa memerah menahan malu. Seumur hidupnya, ia terbiasa makan di restoran bintang 5 dengan tata krama meja yang kaku, tapi malam ini, perutnya meronta meminta diisi apa saja. Malik yang sedang menyusun telur di rak kayu tersenyum simpul tanpa menoleh, seolah menjaga perasaan tamunya agar tidak semakin salah tingkah. "Mbak pasti lapar. Mau pesan apa?" "Di sini menunya sederhana, cuma ada kopi, teh manis, sama internet," ujar Malik santai. Dahi Salsa berkerut bingung. "Internet? Maksudnya ada wifi? Tapi ponsel saya tidak ada sinyal sama sekali di sini." Malik tertawa renyah, suara tawanya terdengar hangat dan akrab. "Bukan wifi, Mbak. Internet itu singkatan. Indomie telur kornet. Itu menu wajib kalau lagi badai begini. Dijamin langsung bikin badan segar lagi. Saya buatkan satu ya. Spesial, pakai irisan cabai rawit sedikit biar hangatnya sampai ke hati." Tanpa menunggu persetujuan, Malik dengan cekatan menyalakan kompor. Salsa hanya mengangguk pelan, terpukau melihat gerakan tangan Malik yang lincah meracik bumbu. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Aroma bawang goreng dan bumbu mie instan segera memenuhi udara, menggantikan bau hujan yang lembab. Untuk pertama kalinya, Salsa merasa aroma penyedap rasa yang murah itu
jauh lebih menggugah selera dibandingkan steak wagyu mahal yang biasa ia santap. Tak lama kemudian, semangkuk mie kuah panas dengan asap mengepul tersaji di meja kayu di hadapan Salsa. Uap panas dari kuah mie itu langsung menerpa wajahnya. Seketika itu juga, dunia di mata Salsa berubah menjadi putih total. Lensa kacamata yang ia pakai berembun tebal, karena perubahan suhu yang drastis. Salsa panik, pandangannya kabur, ia meraba-raba mencari ujung blazernya yang basah untuk mengelap kacamata, tapi itu percuma karena bajunya pun kuyup. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan terulur lembut ke wajahnya. Malik, dengan gerakan yang sangat sopan namun pasti, mengambil kacamata dari hidung Salsa. Jarak wajah mereka begitu dekat saat itu. Salsa bisa mencium aroma sabun mandi yang segar dari baju Malik, bukan parfum mahal, tapi aroma kebersihan yang menenangkan. Malik mengangkat ujung kaos bagian dalamnya yang masih kering dan bersih, lalu dengan telaten mengelap lensa kacamata Salsa hingga bening kembali. Tidak ada tatapan mengejek di mata pemuda itu, hanya ada ketulusan. "Nah, coba pakai lagi," ujar Malik sambil memakaikan kembali kacamata itu ke wajah Salsa dengan hati-hati. "Sudah jernih lagi, kan? Resolusinya sudah full HD lagi." Salsa terpaku. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kaget, tapi karena perlakuan sederhana itu terasa begitu manis. Pipinya merona merah, dan kali ini bukan karena uap panas mie instan. "Terima kasih," gumam Salsa lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Sama-sama. Sekarang makan dulu," kata Malik sambil menyodorkan sendok. "Tapi tiup dulu kuahnya ya, Mbak. Pelan-pelan saja. Jangan dimakan kayak orang lagi dikejar deadline laporan akhir bulan. Di sini nggak ada bos yang marah-marah, cuma ada suara hujan." Salsa menatap mangkuk mie di depannya, lalu menatap Malik yang sudah kembali sibuk mencuci piring. Di warung tenda reot ini, di tengah badai yang mengamuk, sang CEO yang kesepian itu akhirnya merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Hujan di luar sana belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Suara gemuruh air yang menghantam terpal tenda menciptakan irama monoton yang anehnya menenangkan. Salsa baru saja menghabiskan suapan terakhir mie instannya. Perutnya kini terasa hangat dan kenyang, sebuah sensasi sederhana yang jarang ia nikmati dengan tenang di tengah jadwalnya yang gila. Ia meletakkan sendok perlahan, tidak ingin memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Pandangan Salsa beralih pada Malik. Pemuda itu kini duduk di sudut meja kayu yang lain, di bawah sorotan lampu bohlam kuning yang agak redup. Dia tidak sedang bermain ponsel seperti kebanyakan anak muda seusianya. Malik tampak sibuk mencoret-coret sesuatu di atas lembar kertas coklat bekas pembungkus nasi yang sudah diratakan. Tangannya bergerak lincah, matanya fokus dan tajam. Sesekali keningnya berkerut serius seolah sedang memecahkan teka-teki rumit. Rasa penasaran menggelitik hati Salsa. Sebagai seorang pimpinan perusahaan properti, ia sudah terbiasa melihat ribuan dokumen dan gambar kerja setiap harinya. Ia tahu bahasa tubuh seseorang yang sedang bekerja, dan apa yang dilakukan Malik saat ini bukanlah sekadar coretan iseng orang yang sedang melamun. Salsa memberanikan diri menggeser duduknya sedikit lebih dekat, mencoba mengintip apa yang sedang digambar oleh penjual mie rebus ini. "Lagi gambar apa, Mas Malik?" tanya Salsa pelan. Malik tersentak kaget, seolah baru saja dibangunkan dari mimpi panjang. Ia buru-buru mencoba menutupi kertas itu dengan telapak tangannya, tersenyum malu. Bukan apa-apa kok, Mbak. Cuma coret-coret ngebunuh waktu. Biasa, kalau hujan begini kan sepi pembeli." Namun, mata terlatih Salsa sempat menangkap sekilas garis-garis di kertas itu. "Dan itu bukan gambar sembarangan. Boleh saya lihat sebentar?" pinta Salsa, kali ini nadanya lebih serius, nada seorang profesional yang melihat potensi. Ragu-ragu, Malik menggeser tangannya. Di atas kertas minyak yang murah dan kusut itu, tergambar sebuah sketsa perspektif jalanan tempat mereka berada sekarang. Namun, itu bukan sekadar lukisan pemandangan. Malik menggambar potongan melintang jalan lengkap dengan sistem drainase bawah tanah yang baru. Garis tarikannya tegas, proporsinya sempurna, dan detail teknisnya sangat masuk akal. Di pinggir gambar, terdapat catatan-catatan kecil tentang elevasi kemiringan aspal agar air tidak menggenang saat hujan deras seperti ini. Salsa ternganga. Ia memegang kertas itu dengan hati-hati seolah memegang dokumen berharga. Ini luar biasa.
Kamu menggambar solusi untuk banjir di jalan ini? Tarikan garis kamu, ini standar profesional. Kamu belajar dari mana? Malik menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, wajahnya memerah. Ah, Mbak bisa aja. Itu cuma hobi lama. Dulu, saya sempat kuliah ambil jurusan arsitektur sampai semester 4. Tapi ya, nasib berkata lain. Bapak meninggal, ibu sakit, dan adik butuh biaya sekolah. Jadi ya, pensil gambarnya saya ganti jadi centong nasi. Salsa terdiam, hatinya mencelos mendengar pengakuan itu. Ia menatap Malik lekat-lekat. Di hadapannya bukan sekadar penjual warkop biasa. Ada otak cerdas dan bakat besar yang terpaksa terkubur oleh kejamnya keadaan ekonomi. Salsa membandingkan sketsa di kertas bungkus nasi ini dengan gambar-gambar arsitek mahal lulusan luar negeri yang sering ia tolak di kantor karena kurang berjiwa. Gambar Malik memiliki nyawa, memiliki kepekaan terhadap masalah nyata di sekitarnya. Kamu tahu, Malik, ucap Salsa lirih sambil menatap sketsa itu lagi. Banyak sarjana di gedung-gedung tinggi sana yang gambarnya tidak sehidup ini. Sayang sekali kalau tangan seahli ini hanya dipakai untuk mengaduk kopi. Malik hanya tersenyum tipis, tatapannya menerawang menembus hujan. Hidup itu pilihan, Mbak. Bagi saya, bisa melihat ibu sehat dan adik sekolah, itu bangunan terindah yang sedang saya rancang sekarang. Jawaban itu menghantam ulu hati Salsa. Malam itu, di bawah tenda bocor, sang CEO belajar satu hal lagi tentang kekayaan. Bahwa kekayaan hati Malik jauh melampaui saldo rekening siapapun yang pernah ia kenal. Waktu seakan berjalan begitu cepat di dalam tenda kecil itu. Tanpa terasa, gemuruh hujan yang tadi mengamuk perlahan mulai mereda, menyisakan rintik-rintik halus dan aroma tanah basah yang menguap ke udara. Di ujung jalan, sepasang sorot lampu mobil yang sangat terang memecah kegelapan gang. Sebuah mobil SUV hitam besar dengan logo perusahaan Adhitama perlahan merayap mendekat, membelah genangan air yang mulai surut. Itu adalah tim jemputan yang dikirim sekretaris Salsa setelah sinyal GPS mobil sportnya terlacak kembali. Salsa menghela napas panjang. Ada perasaan enggan yang aneh menyusup di hatinya. Sejujurnya, dia masih ingin duduk lebih lama di kursi plastik ini, mendengarkan cerita-cerita sederhana Malik tentang mimpi-mimpinya yang tertunda. Namun, realita memanggilnya pulang. Dia harus kembali menjadi CEO yang dingin dan berwibawa. Salsa bangkit berdiri, tubuhnya sedikit menggigil saat angin malam menerpa blazernya yang masih lembab. Melihat itu, Malik dengan sigap melepas jaket hoodie berwarna abu-abu pudar yang sejak tadi tersampir di sandaran kursinya. Tanpa ragu, ia menyodorkan jaket itu kepada Salsa. Pakai ini, Mbak, ujar Malik lembut. AC di mobil jemputan pasti dingin banget. Baju Mbak masih basah, nanti bisa sakit. Jaketnya bersih kok, baru saya cuci tadi pagi. Salsa tertegun menatap jaket itu. Jaket murah yang mungkin dibeli di pasar malam, dengan sedikit benang yang terurai di bagian lengan. Namun, saat ia menerimanya dan mengenakannya, kehangatan langsung menyelimuti tubuhnya. Bukan hanya hangat karena bahannya, tapi hangat karena ketulusan pemiliknya. Sambil merapikan tasnya, Salsa mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik beberapa lembar uang 100 ribuan, jumlah yang mungkin cukup untuk memborong semua dagangan Malik malam itu. Ia meletakkan uang itu di atas meja. Malik, ini untuk bayar mie dan teh tadi. Kembaliannya ambil saja. Anggap saja tip karena kamu sudah menolong saya malam ini, kata Salsa. Namun, reaksi Malik di luar dugaan. Wajahnya yang ramah berubah sedikit tegas. Ia mengambil uang itu dan menyerahkannya kembali ke tangan Salsa, hanya menyisakan satu lembar uang 20 ribuan, lalu memberikan kembalian 5 ribu rupiah dari laci kasirnya. Mbak, harga mie rebus sama teh manis cuma 15 ribu. Ini kembaliannya, ucap Malik sambil menatap mata Salsa lurus-lurus. Saya jualan mie, Mbak, bukan jualan belas kasihan. Rezeki saya sudah ada takarannya, saya nggak berani ambil lebih dari hak saya. Salsa terdiam 1000 bahasa. Tangannya menggenggam uang kembalian 5 ribu rupiah itu erat-erat. Di dunia bisnisnya, semua orang berlomba-lomba mengambil keuntungan sebanyak mungkin darinya. Tapi di sini, di warung pinggir jalan ini, ia justru menemukan integritas yang tak terbeli. Klakson mobil jemputan berbunyi pelan, memberi tanda. Salsa mengangguk hormat pada Malik,
sebuah penghormatan tulus yang jarang ia berikan pada siapapun. "Terima kasih, Malik. Saya pinjam jaketnya dulu. Nanti saya kembalikan," pamit Salsa sambil berlari kecil menuju mobil jemputan. Mobil mewah itu pun melaju pergi, meninggalkan Malik yang kembali berdiri sendirian di bawah temaram lampu warung. Di dalam mobil yang kedap suara dan beraroma kulit mahal, Salsa memeluk erat jaket hoodie yang membalut tubuhnya. Aroma pewangi pakaian sachet-an yang khas menguar dari jaket itu. Aroma sederhana yang malam itu terasa lebih mewah daripada parfum jutaan rupiah miliknya. Tanpa sadar, Salsa tersenyum sendiri, membawa serta sepotong kenangan dari jalan tikus yang tak akan pernah ia lupakan. 1 minggu telah berlalu sejak malam badai yang mempertemukan dua dunia berbeda itu. Di Jakarta yang sibuk, waktu seolah berlari tanpa ampun. Roda kehidupan Salsa kembali berputar pada porosnya yang kaku dan serba teratur. Jadwal rapat direksi yang menguras emosi, jamuan makan malam bisnis yang penuh kepalsuan, serta tumpukan dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah kembali menjadi santapan hariannya. Di permukaan, Salsa tampak sempurna. Ia adalah ratu di menara gadingnya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding kaca penthouse mewahnya yang terletak di lantai teratas apartemen eksklusif Jakarta Selatan, sang ratu sedang merasa sangat kesepian. Malam itu, Salsa duduk termenung di tepian ranjang king size miliknya. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan, terlihat dari dinding kaca kamarnya yang besar, menawarkan pemandangan yang diburu oleh jutaan orang. Tapi bagi Salsa, pemandangan itu terasa dingin. Ruangan luas berlantai marmer impor itu terasa hampa, tanpa jiwa. Perhatian Salsa teralih pada sebuah benda yang tergeletak di atas kursi beludru mahalnya. Benda yang sangat kontras dengan segala kemewahan di sekelilingnya. Sebuah jaket hoodie berwarna abu-abu pudar dengan sedikit benang terurai di bagian lengan. Itu jaket milik Malik. Salsa meraih jaket itu perlahan, seolah memegang barang antik yang rapuh. Anehnya, ia belum juga mencucinya. Bahkan, ia melarang asisten rumah tangganya untuk menyentuh, apalagi membawa jaket itu ke laundry. Ada ketakutan yang tidak masuk akal bahwa jika dicuci, magis yang tertinggal di serat kain itu akan hilang. Perlahan, Salsa membenamkan wajahnya ke dalam tumpukan kain kasar itu. Ia memejamkan mata, menghirup aromanya dalam-dalam. Aroma itu bukanlah wangi parfum Jo Malone atau Chanel seharga jutaan rupiah yang biasa ia pakai. Itu adalah aroma pewangi pakaian sachet 1000-an, jenis pewangi yang biasa dipakai di laundry kiloan pinggir jalan. Baunya manis, sedikit menyengat, dan sangat sederhana. Namun bagi Salsa, aroma, murahan, itu justru terasa begitu jujur. Aroma itu membawanya kembali pada ingatan tentang suara hujan yang menghantam terpal, uap mie instan yang mengepul, dan rasa aman yang ia rasakan saat duduk di kursi plastik warung tenda Malik. "Apa aku sudah gila?" bisik Salsa pada kesunyian kamarnya, menatap bayangannya sendiri di cermin rias. "Aku punya segalanya di sini. Aku bisa membeli pabrik parfumnya kalau aku mau. Tapi kenapa justru aroma baju lusuh ini yang bikin aku tenang?" Salsa mencoba menepis perasaannya. Ia menyalakan diffuser aromaterapi beraroma lavender dan cendana, berharap wewangian mahal itu bisa mengusir kegelisahannya. Tapi nihil. Pikirannya terus melayang ke gang sempit itu. Ia merindukan percakapan tanpa topeng jabatan. Ia rindu pada seseorang yang melihatnya sebagai manusia biasa yang bisa kedinginan dan kelaparan, bukan sebagai mesin pencetak uang. Malam semakin larut, dan kerinduan itu berubah menjadi tekad. Salsa bangkit berdiri. Ia tidak bisa terus-terusan memeluk jaket ini seperti remaja yang sedang dimabuk asmara. Ia harus mengembalikannya. Tentu saja, itu hanyalah alasan logis yang ia buat untuk membohongi egonya sendiri. Jauh di lubuk hatinya, Salsa tahu ia hanya ingin mencari alasan untuk bertemu Malik lagi. Ia meraih kunci mobilnya di atas nakas. Malam ini, ia akan menanggalkan mahkota kebanggaannya sejenak dan pergi menjemput takdirnya sendiri. Mesin mobil sport Salsa menderu halus membelah jalanan malam Jakarta yang mulai lengang. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya, sebuah antisipasi yang jarang ia rasakan, bahkan saat hendak menandatangani kontrak besar sekalipun. Roda kemudi ia putar memasuki jalan tikus yang sempit itu, tempat di mana 1 minggu lalu takdir mempertemukannya dengan Malik. Namun, begitu cahaya lampu mobilnya menyorot ke lokasi warung tenda itu, senyum yang sempat terukir di bibir Salsa perlahan memudar,
berganti dengan tatapan nanar penuh ketidakpercayaan. Pemandangan yang menyambutnya sungguh memilukan. Warung tenda yang hangat dan penuh aroma kopi itu kini tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kerangka kayu yang patah, terpal biru yang robek tergeletak di tanah becek, dan sisa-sisa pecahan piring yang berserakan. Di ujung jalan, sebuah truk Satpol PP baru saja melaju pergi membawa sisa-sisa gerobak yang disita. Rupanya, malam itu sedang ada penertiban pedagang kaki lima besar-besaran di kawasan tersebut. Salsa segera menepikan mobilnya dan turun dengan langkah terburu-buru. Matanya menyapu sekeliling dengan panik, mencari sosok pemilik warung itu di antara kekacauan. Di sudut trotoar yang gelap, di bawah bayang-bayang pohon angsana, ia akhirnya menemukan Malik. Pemuda itu sedang berjongkok, memunguti panci penyok dan buku sketsa gambarnya yang hampir terinjak sepatu petugas. Wajahnya tampak lelah dan berdebu, namun anehnya, tidak ada amarah yang meledak-ledak di sana. Hanya ada guratan kepasrahan seorang rakyat kecil yang sadar bahwa ia tidak punya kuasa melawan aturan. "Malik," panggil Salsa, suaranya sedikit bergetar menahan emosi. Malik menoleh. Ia tampak terkejut melihat wanita berkelas itu kembali muncul di tempat kumuh seperti ini. Ia segera berdiri, menepuk-nepuk celana jeansnya yang kotor, lalu tersenyum kecut. Mbak Salsa. Maaf ya, warungnya lagi tutup. Kayaknya bakal tutup selamanya. Mbak pasti mau balikin jaket, ya?" Sapa Malik, berusaha terdengar tegar meski matanya menyeratkan kesedihan yang dalam. Salsa tidak menjawab pertanyaan itu. Ia melangkah mendekat, menatap sisa-sisa istana kecil Malik yang kini hancur. "Kenapa kamu diam saja? Barang-barang kamu diambil semua, Malik. Itu mata pencaharian kamu." Malik menghela napas panjang, pandangannya menerawang ke aspal jalan. "Mau bagaimana lagi, Mbak? Memang saya yang salah jualan di bahu jalan, melanggar ketertiban umum. Resikonya ya begini. Cuma ya, saya lagi bingung saja. Besok ibu jadwalnya kontrol ke rumah sakit, obatnya habis, dan tabungan hari ini ludes buat bayar denda tilang barang bukti." Mendengar kalimat itu, hati Salsa mencelos. Otak bisnisnya berputar cepat. Ini bukan saatnya memberi belas kasihan atau uang cuma-cuma yang pasti akan ditolak oleh harga diri Malik. Salsa teringat sketsa drainase jalanan yang luar biasa itu. Ia teringat kejujuran Malik. Perusahaannya butuh orang-orang bermental baja seperti ini. "Malik, dengarkan saya baik-baik," ucap Salsa tegas, aura kepemimpinannya kembali muncul. Ia menatap mata Malik lurus-lurus. "Saya tidak bisa menghentikan penggusuran ini, itu di luar kuasa saya. Tapi saya punya tawaran solusi buat kamu. Di kantor saya, di lantai direksi, saya butuh orang yang bisa dipercaya 100% untuk mengurus keperluan operasional ruangan saya." Malik terdiam, keningnya berkerut bingung mencerna ucapan wanita di depannya. "Gajinya standar UMR Jakarta, tapi saya akan masukkan tunjangan kesehatan penuh yang bisa mengcover pengobatan ibu kamu. Kerjanya rapi, di dalam gedung, nggak perlu takut dikejar Satpol PP lagi," lanjut Salsa, nadanya terdengar seperti sedang negosiasi tender paling penting dalam hidupnya. "Kamu mau ambil kesempatan ini?" Malik tertegun. Matanya membulat tak percaya. "Maksud Mbak, saya kerja jadi office boy? Di gedung kaca itu?" "Iya. Tapi khusus di lantai saya. Saya butuh orang jujur, Malik. Dan di kota ini, orang jujur lebih susah dicari daripada orang pintar. Kamu mau, atau mau meratapi nasib di pinggir jalan ini?" tantang Salsa. Malik menatap sisa warungnya yang hancur, lalu membayangkan wajah ibunya yang sedang sakit di rumah. Ia tahu ini adalah tangan Tuhan yang terulur padanya lewat perantara wanita ini. Demi ibunya, ia harus membuang gengsinya. "Saya mau, Mbak. Saya terima kerjanya," jawab Malik mantap, ada kilatan harapan baru di matanya. Salsa tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang tulus dari hatinya. "Bagus. Datang ke Adhitama Tower besok jam 7 pagi. Bilang pada resepsionis kamu tamu saya. Jangan terlambat." Cahaya matahari pagi yang keemasan menembus dinding kaca raksasa Adhitama Tower, memantul indah di lantai marmer lobi yang sudah dipadati oleh langkah kaki terburu-buru para karyawan. Namun, pagi ini ada pemandangan yang sedikit berbeda. Suara hak sepatu yang biasanya beradu cepat dengan waktu, kini melambat.
Bisik-bisik penasaran terdengar riuh di antara kerumunan staf wanita yang sedang mengantre di depan lift. Mata mereka tertuju pada satu titik, pada sosok baru yang berdiri tegap di dekat meja resepsionis. Itu adalah Malik. Penampilan Malik berubah 180 derajat. Tidak ada lagi kaos oblong lusuh penuh noda minyak, atau celana jeans belel yang biasa ia pakai saat mengaduk panci mie rebus. Kini, tubuh tegapnya dibalut seragam office berwarna biru muda yang disetrika sangat licin, hingga garis lipatannya terlihat tegas. Rambutnya yang dulu agak gondrong tak beraturan, kini dipangkas rapi model undercut, menonjolkan garis rahangnya yang maskulin dan bersih. Siapa sangka, di balik debu jalanan yang selama ini menutupinya, tersimpan ketampanan alami yang membuat banyak orang menahan napas. Malik terlihat bukan seperti petugas kebersihan, melainkan seperti model majalah ibu kota yang sedang menyamar untuk sebuah eksperimen sosial. Meski sadar dirinya menjadi pusat perhatian, Malik tetaplah Malik yang rendah hati. Ia mengangguk sopan dan melemparkan senyum ramah pada setiap orang yang berpapasan dengannya, tanpa membeda-bedakan apakah itu manajer berdasi sutra atau satpam penjaga pintu. Ia tahu betul posisinya. Ia berada di sini untuk bekerja keras demi biaya pengobatan ibunya, bukan untuk tebar pesona atau mencari sensasi. Lift membawa Malik naik ke lantai 40, lantai yang dikenal sebagai sarang elang, karena merupakan area khusus direksi yang tertutup untuk umum. Di sini, suasana terasa jauh lebih sunyi, dingin, dan mencekam. Namun, kehadiran Malik perlahan membawa warna baru di lantai yang kaku itu. Ia bekerja dengan dedikasi yang luar biasa. Tidak ada satupun debu yang berani menempel di meja kerja mahoni milik Salsa. Tanaman-tanaman hias di sudut ruangan yang dulunya layu dan menguning karena kurang perhatian, kini tampak segar dan hijau kembali di bawah perawatan tangan dingin Malik. Salsa, dari balik dinding kaca ruang kerjanya yang kedap suara, diam-diam sering mencuri waktu untuk memperhatikan gerak-gerik Malik. Ia melihat bagaimana pemuda itu dengan hati-hati membersihkan bingkai foto keluarga Salsa agar tidak miring sedikitpun, atau bagaimana Malik menyusun tumpukan dokumen di meja sekretaris berdasarkan gradasi warna map agar lebih mudah dicari, sebuah kebiasaan rapi seorang mantan mahasiswa arsitektur. Ada rasa kagum yang perlahan tumbuh di hati Salsa. Di dunia korporat yang penuh dengan kepalsuan dan penjilat, melihat seseorang bekerja dengan ketulusan hati seperti Malik adalah sebuah kemewahan yang langka. Namun, mereka tetap menjaga batasan profesionalisme yang ketat. Di depan staf lain, Salsa tetaplah Bu Bos, yang dingin dan berwibawa, dan Malik adalah bawahan yang patuh. Interaksi mereka terbatas pada instruksi singkat dan anggukan hormat. Tapi bahasa tubuh tidak bisa bohong. Setiap kali Malik masuk mengantarkan berkas atau air mineral, tatapan mata Salsa melembut, seolah dinding es tebal yang selama ini membentengi hatinya perlahan mulai mencair oleh kehangatan sikap sederhana si OB baru ini. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore, waktu di mana rasa kantuk biasanya mulai menyerang para penghuni gedung pencakar langit. Lorong lantai 40 tampak lengang dan sunyi. Sebagian besar staf sedang sibuk rapat di lantai bawah, menyisakan keheningan yang hanya diisi oleh dengungan halus mesin pendingin udara. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Salsa merasa jenuh. Tumpukan berkas di mejanya seolah menatapnya dengan tatapan mengejek. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk, matanya menatap kosong ke arah pintu. Sejujurnya, bukan kopi yang ia butuhkan saat ini, melainkan percakapan ringan yang bisa membuat harinya kembali berwarna. Salsa bangkit berdiri, merapikan blazernya sedikit, lalu melangkah keluar menuju dapur kantor yang terletak di ujung lorong. Biasanya, ia tinggal menekan tombol panggilan untuk meminta segala keperluannya. Namun hari ini, kakinya melangkah sendiri, dituntun oleh rasa rindu yang aneh dan menggelitik. Sesampainya di ambang pintu dapur yang sedikit terbuka, ia melihat punggung tegap Malik. Pemuda itu sedang berdiri di depan wastafel, sibuk mencuci cangkir-cangkir bekas tamu dengan telaten. Salsa berdehem pelan, mencoba menarik perhatian. Malik menoleh cepat, sedikit terlonjak kaget. Lalu senyum lebar langsung merekah di wajahnya saat menyadari siapa yang datang. Bu Salsa. Maaf saya tidak dengar langkah ibu tadi. Ibu mau panggil saya? Harusnya tekan tombol saja, biar saya yang lari ke ruangan ibu. Salsa melangkah masuk, lalu dengan gerakan pelan menutup pintu dapur itu hingga setengah rapat, menciptakan ruang privasi kecil di antara mereka berdua. Saya sedang bosan duduk terus di kursi.
Badan rasanya kaku semua. Sekalian saya mau mengecek, kamu kerjanya benar atau tidak di sini. Malik terkekeh pelan sambil mengeringkan tangannya dengan lap bersih. Suara tawanya terdengar renyah memantul di dinding keramik dapur. Aman terkendali, Bu. Semua gelas sudah bersih mengkilap seperti baru. Ibu mau saya buatkan kopi sore? Salsa mengangguk, lalu bersandar santai di meja marmer dapur sambil melipat kedua tangannya di dada. Ia menikmati momen sederhana ini, momen di mana ia bisa melepaskan topeng pimpinan perusahaan yang menyeramkan itu sejenak. Ya, tolong buatkan saya kopi hitam. Tapi ingat, jangan pakai gula sama sekali. Saya sedang mengurangi gula. Malik dengan cekatan mengambil cangkir keramik khusus milik Salsa. Ia mulai meracik kopi dengan gerakan terampil, seolah sedang meracik ramuan ajaib di laboratorium. Aroma kopi yang kuat dan harum segera memenuhi ruangan sempit itu. Saat mengaduk kopi yang mengepulkan asap hangat, Malik mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Salsa. Tatapan matanya berubah jenaka, suaranya merendah menjadi bisikan yang sopan namun berhasil membuat jantung sang atasan berdegup kencang. Siap laksanakan, Bu Bos. Kopinya saya buat pahit sedikit saja ya, ujar Malik sambil menatap manik mata Salsa lekat-lekat, menahan senyum di sudut bibirnya. Kenapa begitu? Kan saya minta tanpa gula, tanya Salsa heran, alisnya terangkat menantang. Malik menyodorkan cangkir itu perlahan ke hadapan Salsa, lalu menjawab dengan nada polos yang dibuat-buat. Karena yang manis kan sudah ada berdiri di depan saya sekarang. Kalau kopinya manis juga, nanti ibu diabetes. Wajah Salsa seketika memerah padam, persis seperti kepiting rebus. Ia berusaha keras menahan senyum, menggigit bibir bawahnya agar tidak terlihat salah tingkah di depan bawahannya, namun usahanya gagal total. Gombalan receh ala warung kopi itu ternyata jauh lebih ampuh meluluhlantakkan pertahanannya daripada rayuan puisi para kolega bisnisnya yang berpendidikan tinggi. Kamu tuh ya, Malik berani sekali menggoda atasan. Omel Salsa pura-pura galak, tapi tangannya menerima cangkir itu dengan gemetar halus karena gugup. Awas kalau ada staf lain yang dengar, nanti gaji kamu saya potong. Potong saja, Bu. Asal jangan potong jam ketemu saya sama ibu, balas Malik santai, lalu buru-buru kabur membawa nampan keluar dari dapur sebelum Salsa sempat melemparnya dengan tisu, meninggalkan sang CEO muda itu sendirian. Salsa kini senyum-senyum sendiri seperti remaja yang baru jatuh cinta, memegang cangkir kopi yang entah kenapa rasanya jauh lebih nikmat dari biasanya. Langit cerah di luar gedung Aditama Tower ternyata tidak menjamin suasana di dalamnya akan secerah cuaca hari itu. Badai yang sesungguhnya justru baru akan dimulai. Siang itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Arga, tunangan Salsa yang merupakan anak dari rekan bisnis ibunya. Dengan setelan jas mahal dan kacamata hitam yang bertengger di hidung, Arga melangkah masuk dengan gaya angkuh, seolah dialah pemilik gedung itu. Ia datang tanpa janji, membawa serta rasa kepemilikan yang posesif terhadap Salsa. Di saat yang bersamaan, di area tunggu lobi yang luas, Salsa sedang berjalan beriringan dengan Malik. Mereka baru saja kembali dari pengecekan lapangan di area taman gedung. Salsa terlihat tertawa lepas. Sebuah pemandangan yang sangat langka bagi para resepsionis dan satpam yang biasa melihat wajah datarnya. Malik baru saja menceritakan lelucon sederhana tentang kucing liar yang sering ia beri makan di parkiran, dan tawa Salsa itu terdengar begitu renyah dan tulus. Pemandangan itu membakar mata Arga. Darahnya mendidih melihat tunangannya, seorang CEO terhormat, tertawa akrab dengan seorang pria berseragam office boy. Tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di lobi, Arga mempercepat langkahnya dan menghampiri mereka dengan wajah merah padam. Salsa, bentak Arga keras, suaranya menggema di langit-langit lobi yang tinggi. Salsa terkejut dan seketika menghentikan tawanya. Senyum di wajahnya lenyap berganti dengan tatapan dingin saat melihat siapa yang datang. Arga, sedang apa kamu di sini? Kita tidak ada janji temu. Arga tidak menjawab Salsa. Matanya menatap tajam ke arah Malik dengan pandangan merendahkan, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Malik yang sadar situasi, segera menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Maaf, Pak Arga, ucap Malik sopan. Siapa yang izinkan kamu bicara? Potong Arga kasar. Tanpa peringatan,
Arga menyenggol bahu Malik dengan keras hingga botol air mineral yang sedang dipegang Malik terjatuh dan isinya tumpah membasahi sepatu serta celana bahan Malik yang rapi. UPS. Maaf. Saya tidak melihat ada orang di situ. Habisnya, seragam kamu warnanya sama muramnya dengan lantai ini. Hina Arga sambil tertawa sinis. Salsa, sejak kapan selera humormu jadi rendahan begini? Tertawa sama tukang pel? Memalukan. Malik diam saja, ia mengepalkan tangannya kuat-kuat di samping tubuhnya namun tetap menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan yang akan mencoreng nama baik Salsa. Namun, kesabaran Salsa habis. Ia tidak bisa membiarkan penghinaan ini terjadi di depan matanya sendiri. Cukup, Arga, teriak Salsa, suaranya bergetar karena marah. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Malik, menjadikan tubuh mungilnya sebagai tameng bagi pria itu. Tarik ucapanmu. Dia punya nama, namanya Malik. Dan dia bekerja lebih keras dan lebih jujur daripada kamu yang cuma bisa menghabiskan warisan orang tua. Suasana lobi mendadak hening. Para karyawan dan tamu yang ada di sana menahan napas. Gosip mulai menyebar secepat kilat bahwa sang CEO sedang membela seorang OB di depan tunangannya sendiri. Arga terperangah. Harga dirinya tercabik-cabik dipermalukan di depan umum oleh wanita yang ia anggap miliknya. Wajahnya berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Ia menatap Malik dengan tatapan penuh dendam. Oh, jadi begitu? Kamu membela babu ini daripada tunanganmu? Bisik Arga tajam, penuh ancaman. Baiklah, Salsa. Nikmati mainan barumu selagi bisa. Karena aku pastikan, dia tidak akan lama berada di gedung ini. Arga berbalik badan dan pergi meninggalkan lobi dengan langkah lebar, membawa serta amarah yang siap meledak kapan saja. Salsa berbalik menatap Malik, matanya berkaca-kaca penuh rasa bersalah. Namun Malik hanya tersenyum menenangkan, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal, mereka berdua tahu, perang baru saja dimulai. Seminggu setelah kejadian panas di lobi, suasana di ruang rapat utama Aditama Tower terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Puluhan arsitek senior dan konsultan teknik duduk mengelilingi meja bunda raksasa dengan wajah lesu dan frustrasi. Di tengah meja, berdiri sebuah maket atau model bangunan apartemen mewah bertema, hunian hijau, yang menjadi proyek ambisius perusahaan tahun ini. Namun, proyek ini sedang berada di ujung tanduk. Sudah 3 kali desain diajukan, dan 3 kali pula ditolak oleh investor karena masalah efisiensi energi dan sirkulasi udara yang dianggap gagal total. Arga, yang turut hadir sebagai perwakilan pemegang saham, duduk dengan kaki disilangkan di kursi paling ujung. Wajahnya menampilkan senyum sinis yang meremehkan. Sejak insiden di lobi, ia semakin gencar mencari kesalahan tim Salsa. Luar biasa, sindir Arga sambil memutar pulpen mahalnya. Kita membayar miliaran rupiah untuk tim ahli, tapi hasilnya nol besar. Gedung ini kalau dibangun, isinya bakal seperti oven raksasa. Panas dan boros listrik. Salsa, mungkin sudah saatnya kamu mengakui kalau kepemimpinanmu memang lemah. Salsa memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Ia ingin membalas, tapi fakta di lapangan memang menyudutkannya. Timnya mengalami kebuntuan ide. Di tengah ketegangan itu, pintu ruang rapat terbuka pelan. Malik masuk membawa troli berisi air mineral dan kopi untuk mengganti minuman peserta rapat yang sudah habis. Ia bergerak tanpa suara, berusaha seolah-olah dirinya tidak ada di sana agar tidak mengganggu. Saat sedang menuangkan air ke gelas di dekat maket bangunan, mata Malik terpaku pada desain struktur ventilasi gedung tersebut. Tanpa sadar, keningnya berkerut. Jiwa arsitekturnya berontak melihat kesalahan fatal pada desain itu. Arah anginnya terhalang. Gumam Malik sangat pelan, nyaris seperti bisikan pada dirinya sendiri. Kalau bukaan jendelanya di situ, angin muson barat justru akan terjebak, bukan mengalir. Salsa yang duduk tidak jauh dari situ memiliki pendengaran yang tajam. Ia menoleh cepat. Tunggu sebentar. Malik, berhenti di situ. Semua mata di ruangan itu seketika tertuju pada si office boy. Arga mendengus kasar. Salsa, demi Tuhan, kita sedang rapat penting. Jangan buang waktu dengan tukang bersih-bersih ini. Salsa mengabaikan Arga. Ia menatap Malik dengan tatapan memberi dorongan. Malik,
Apa yang kamu katakan tadi? Katakan yang keras. Malik tampak ragu, tangannya gemetar memegang teko air. Namun melihat sorot mata Salsa yang penuh harapan, ia memberanikan diri. Ia meletakkan teko itu, lalu menunjuk ke arah maket gedung dengan sopan. Maaf Pak, Bu. Saya hanya melihat, desain menara utara ini melawan arah angin. Kalau boleh saran, bentuk fasadnya jangan rata, tapi dibuat miring 15 derajat seperti konsep rumah panggung tradisional. Dengan begitu, angin akan masuk alami ke lorong tanpa butuh AC sentral yang besar di siang hari. Hening. Ruangan itu senyap seketika. Kepala arsitek senior yang tadinya meremehkan, kini terbelalak. Ia buru-buru membuka lembaran cetak biru dan menghitung cepat dengan kalkulatornya. Wajahnya berubah cerah. Dia benar, Bu Salsa, ujar arsitek itu dengan suara takjub. Solusi memiringkan fasad ini jenius. Ini akan memotong biaya listrik sampai 30% dan menyelesaikan masalah panas yang selama ini kita debatkan. Kenapa kita tidak terpikirkan konsep sesederhana ini? Salsa tersenyum lebar, rasa bangga membuncah di dadanya. Ia menoleh ke arah Arga yang kini wajahnya merah padam karena malu dan marah. Rencana Arga untuk mempermalukan Salsa gagal total karena seorang OB yang ia hina. Mulai hari ini, umum Salsa tegas di depan semua orang. Malik tidak akan lagi bertugas sebagai office boy. Saya mengangkatnya menjadi asisten junior tim kreatif untuk proyek ini. Kita butuh otak brilian, bukan sekadar gelar mentereng. Malik menunduk haru, tidak menyangka nasibnya berubah dalam sekejap. Sementara Arga mengepalkan tangannya di bawah meja, dendam di matanya kini berubah menjadi niat jahat yang jauh lebih gelap. Ia sadar, Malik bukan lagi sekadar gangguan kecil, melainkan ancaman nyata yang harus disingkirkan selamanya. Langit di atas Adhitama Tower boleh saja terlihat biru cerah, namun di balik dinding kaca ruang kerja Arga, awan hitam sedang berkumpul, siap menumpahkan badai kehancuran. Arga duduk diam di kursi kulitnya, menatap layar ponsel dengan seringai dingin yang mengerikan. Ia sadar, menyingkirkan Malik tidak bisa dilakukan dengan cara kasar yang akan membuat Salsa semakin membela pemuda itu. Ia butuh cara yang lebih elegan, lebih kejam, dan tak terbantahkan. Ia harus membunuh karakter Malik, membuat Salsa sendiri yang membuang pemuda itu. Lakukan sekarang. Pastikan bersih dan tidak ada saksi. Perintah Arga singkat melalui sambungan telepon kepada orang kepercayaannya. Siang itu, suasana kantor berjalan seperti biasa. Malik, yang kini memiliki meja kerja sendiri di sudut ruang tim kreatif, sedang berusaha beradaptasi dengan tumpukan referensi desain. Saat azan zuhur berkumandang, Malik beranjak menuju musala di lantai basement untuk menunaikan kewajiban. Dengan polosnya, ia meninggalkan kartu akses ID card-nya tergantung di sandaran kursi, sebuah kesalahan fatal bagi seseorang yang sedang diincar oleh serigala. Dalam hitungan detik setelah Malik menghilang di balik pintu lift, seorang pria bertopi dan bermasker, anak buah Arga yang menyusup sebagai teknisi AC, dengan cepat menyambar kartu akses tersebut. Langkah kaki si penyusup begitu cepat dan senyap menuju ruang server data pusat di lantai yang sama. Bip! Lampu indikator pintu ruang server berubah hijau. Pintu terbuka. Di dalam ruangan dingin yang penuh dengan kedipan lampu modem itu, si penyusup memasukkan flash disk ke komputer utama. Data rahasia berisi rincian harga penawaran tender proyek Green City, disalin hanya dalam waktu 2 menit. Data ini adalah nyawa perusahaan. Jika bocor ke kompetitor, Adhitama Group akan kalah telak dalam lelang proyek pemerintah minggu depan. Setelah misi selesai, pria itu keluar, mengunci pintu kembali, dan dengan licik meletakkan kartu akses Malik di lantai, tepat di bawah meja kerja Malik, seolah-olah kartu itu terjatuh secara tidak sengaja. Saat Malik kembali dari salat, ia hanya mengira kartunya terjatuh. Ia memungutnya tanpa rasa curiga sedikitpun, tidak menyadari bahwa benda plastik kecil di tangannya itu kini telah berubah menjadi bom waktu yang siap meledakkan masa depannya. Keesokan paginya, kepanikan melanda seluruh gedung. Berita besar meledak. Data penawaran rahasia Adhitama Group bocor dan sudah berada di tangan perusahaan pesaing. Salsa murka. Ia memanggil tim keamanan IT untuk melacak siapa pengkhianatnya. Cek log akses pintu ruang server kemarin siang. Siapa yang masuk di jam istirahat? Teriak Salsa dengan wajah tegang di ruang rapat. Kepala keamanan IT mengetikkan perintah di keyboard dengan gemetar,
lalu wajahnya memucat saat melihat hasil yang muncul di layar besar. Izin melapor, Bu. Berdasarkan data digital yang terekam sistem, satu-satunya orang yang mengakses ruang server pada pukul 13.15 kemarin adalah... Ia menelan ludah, ragu melanjutkan. Siapa? Bentak Arga yang pura-pura kaget. Pemilik ID card nomor 409. Atas nama Malik Prasetyo. Salsa terhuyung ke belakang seolah ditampar keras. Matanya menatap nama itu dengan tatapan kosong, sementara Arga tersenyum puas dalam hati. Perangkap tikus telah berhasil menutup. Kehancuran. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan suasana hati Salsa saat ini. Ruang kerja direktur utama yang biasanya berwibawa, kini terasa seperti ruang sidang pengadilan yang dingin dan mencekam. Malik berdiri kaku di tengah ruangan. Di hadapannya, layar proyektor besar menampilkan bukti digital yang seolah menjadi vonis mati bagi karirnya. Log akses pintu server dengan nama Malik Prasetyo tercetak tebal berwarna merah. Salsa menatap pemuda di depannya dengan pandangan kabur karena air mata yang menggenang. Tangannya gemetar hebat saat memegang ujung meja, berusaha menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Ia ingin sekali berteriak bahwa semua ini bohong, tapi data di layar itu adalah fakta keras yang tidak bisa dibantah dengan perasaan. Malik, suara Salsa terdengar parau, pecah oleh isak tangis yang ditahan. Tolong jawab saya. Lihat mata saya. Apa benar kamu yang melakukan ini? Apa benar kamu menjual data perusahaan demi uang? Katakan kalau ini salah. Malik, saya mohon. Malik mengangkat wajahnya. Tatapan matanya bertemu dengan mata Salsa yang penuh luka. Di sudut ruangan, Malik bisa melihat Arga berdiri dengan senyum kemenangan yang tipis namun sangat menyakitkan. Seketika itu juga, Malik sadar. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang dirancang dengan sangat sempurna. Kartu aksesnya dicuri, dan ia dijadikan kambing hitam. Saya tidak melakukannya, Bu, jawab Malik tegas, namun suaranya terdengar lirih di ruangan yang senyap itu. Demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Ibu. Uang haram tidak akan pernah berkah buat saya. Omong kosong, potong Arga dengan nada tinggi yang menggelegar. Ia melangkah maju, menunjuk wajah Malik dengan telunjuknya. Maling mana ada yang mau mengaku? Buktinya sudah mutlak. Salsa, data itu diambil pakai kartu akses dia. Jangan buang waktu lagi. Panggil polisi sekarang. Biar dia membusuk di penjara. Ini kriminal murni. Malik mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin melawan, ia ingin menghajar wajah sombong Arga. Tapi otaknya berpikir cepat. Jika ia melawan sekarang tanpa bukti, skandal ini akan membesar. Nama baik Salsa sebagai pemimpin akan hancur, karena dianggap melindungi seorang kriminal dan pacar gelapnya. Investor akan kabur, dan perusahaan yang dibangun susah payah oleh keluarga Salsa akan goyah. Malik menarik napas panjang, menelan harga dirinya bulat-bulat demi wanita yang dicintainya. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu akses ID card yang menjadi sumber petaka itu, lalu meletakkannya pelan-pelan di atas meja kaca Salsa. Bunyi benturan plastik dengan kaca terdengar begitu nyaring dan menyedihkan. Cukup, Pak Arga. Jangan panggil polisi, ucap Malik tenang, namun matanya menyeratkan kepedihan yang dalam. Saya tidak ingin nama Adhitama Group tercoreng karena masalah ini. Saya mengundurkan diri detik ini juga. Salsa terkesiap, matanya membelalak tak percaya. Malik, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu mundur, itu sama saja kamu mengakui kesalahan yang tidak kamu buat. Mungkin memang ini tempat saya, Bu. Kembali ke jalanan, potong Malik cepat, memutus harapan Salsa. Ia menatap Salsa lekat-lekat untuk terakhir kalinya, mengirimkan pesan tersirat lewat matanya, aku melakukan ini untuk melindungi kamu. Terima kasih atas kesempatan yang pernah Ibu berikan. Maaf kalau saya mengecewakan. Tanpa menunggu jawaban lagi, Malik berbalik badan dan melangkah keluar ruangan dengan langkah lebar. Ia tidak menoleh lagi, meski hatinya hancur berkeping-keping. Di belakangnya, Salsa terduduk lemas di kursi kebesarannya, pertahanannya runtuh, dan ia menangis sejadi-jadinya. Arga tersenyum puas, merasa telah memenangkan perang ini. Sore itu,
Malik berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu dengan membawa tas ransel lusuhnya, kembali menjadi rakyat jelata yang ditelan oleh kejamnya ibu kota, membawa serta luka fitnah yang perih. Malam itu, keheningan di penthouse mewah milik Salsa terasa begitu menyiksa, lebih sunyi daripada kuburan. Ia duduk termenung di lantai marmer yang dingin, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Namun, di balik kabut kesedihan yang menyelimuti hatinya, logika Salsa sebagai seorang pemimpin perusahaan perlahan mulai bekerja kembali. Hatinya yang paling dalam berteriak keras bahwa Malik tidak bersalah. Ia mengenal pemuda itu. Malik adalah orang yang menolak uang kembalian Rp5.000 karena merasa bukan haknya. Jadi mana mungkin dia tega mencuri data senilai miliaran rupiah? Ada yang tidak beres dengan semua ini. Salsa bangkit berdiri, menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak membutuhkan polisi, karena ia tahu hukum bisa dibelokkan oleh uang dan kekuasaan Arga. Yang ia butuhkan adalah kebenaran murni yang tak terbantahkan. Dengan tangan gemetar namun pasti, Salsa meraih ponselnya dan menghubungi satu nama yang paling ia percaya untuk urusan kotor di dunia korporat. Dia adalah Fadli, seorang detektif swasta sekaligus ahli forensik digital yang biasa bekerja dalam bayang-bayang untuk mengungkap kejahatan siber. Fadli, datang ke kantorku besok subuh, 1 jam sebelum karyawan lain datang. Aku ingin kamu membedah sistem keamanan kantor sampai ke akar-akarnya. Temukan celahnya. Sekecil apapun itu, perintah Salsa dengan nada dingin dan tajam. Keesokan paginya, di dalam ruang server yang berpendingin udara ekstrim, Fadli bekerja dalam diam. Jari jemarinya menari lincah di atas keyboard laptop canggihnya, menembus lapisan data yang disembunyikan. 2 jam berlalu tanpa suara, hingga akhirnya Fadli memutar kursi kerjanya menghadap Salsa yang berdiri gelisah di belakangnya. Wajah Fadli tampak serius, namun ada kilatan kepuasan di matanya. Salsa, instingmu benar. Ada lubang besar dalam skenario fitnah ini, ujar Fadli sambil menunjuk layar monitor yang menampilkan barisan kode dan log waktu. Lihat timestamp atau waktu kejadian pencurian data ini. Sistem mencatat kartu akses Malik digunakan untuk membuka pintu server tepat pada pukul 13.15 WIB kemarin siang. Salsa terbelalak kaget. Ingatannya langsung melayang mundur ke kejadian kemarin siang. Detik demi detik berputar kembali di kepalanya. Jam 1:15? Fadli, itu tidak mungkin, seru Salsa, suaranya meninggi karena adrenalin. Di jam itu, aku ingat betul, lift kantor macet sebentar saat aku dan Malik hendak turun makan siang. Kami terjebak berdua di dalam lift selama 20 menit penuh, dari jam 1:10 sampai 1:30. Malik ada tepat di depan mataku, dia bahkan sedang bercanda untuk menenangkan aku yang panik karena klaustrofobia. Tidak mungkin dia membelah diri. Tepat sekali, sambung Fadli sambil tersenyum miring, jarinya menekan tombol lain. Itu adalah alibi waktu yang tak terbantahkan secara hukum. Dan lihat ini, bukti pamungkas yang akan membuat tunanganmu mati kutu. Fadli memperbesar rekaman CCTV koridor yang mengarah ke ruang server. Sosok pelaku di layar memang memakai masker penutup wajah dan seragam office boy yang identik dengan milik Malik, berjalan menunduk menghindari kamera. Tapi Fadli melakukan zoom ekstrim pada bagian kaki pelaku. Gambarnya pecah namun masih cukup jelas untuk diidentifikasi. Lihat sepatunya, tunjuk Fadli tegas. Pelaku memakai sneakers edisi terbatas merek Yeezy, seharga 20 juta rupiah. Salsa, coba pikir pakai logikamu. Apa mungkin Malik yang sepatu kerjanya saja ada bekas lem-leman di bagian solnya karena jebol, mampu membeli sepatu kolektor semahal ini? Darah Salsa mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia mengenali sepatu itu. Itu adalah sepatu yang sering dipamerkan dengan sombong oleh Benny, asisten pribadi Arga yang selalu mengekor kemanapun tuannya pergi. Teka-teki itu akhirnya terpecahkan. Ini bukan kelalaian, ini adalah jebakan yang dirancang dengan sangat keji dan rapi oleh Arga. Dan sekarang, Salsa memegang kartu as untuk menghancurkan mereka. Pagi itu juga, badai di kantor Aditama telah berlalu, namun menyisakan kehancuran yang berbeda. Arga telah diseret keluar oleh petugas keamanan dengan cara yang sangat memalukan, dipecat tidak hormat dari jajaran pemegang saham, dan pertunangan mereka dibatalkan sepihak di depan umum. Tapi anehnya, kemenangan telak itu terasa hampa bagi Salsa. Tidak ada rasa puas di dadanya. Ruang kerjanya yang luas terasa semakin kosong.
Saat ia menanyakan keberadaan Malik pada kepala satpam, jawaban yang ia terima bagaikan petir di siang bolong. "Maaf, Bu. Malik baru saja pamit 10 menit yang lalu. Dia bilang mau pulang kampung ke Jawa Tengah. Katanya Jakarta terlalu kejam buat orang kecil seperti dia. Dia mau naik kereta ekonomi dari stasiun Pasar Senen jadwal jam 4 sore." Salsa melirik jam tangan mahalnya dengan panik. Jarum jam menunjukkan pukul 3:30. Kereta Malik berangkat pukul 4 tepat. Itu artinya, dia hanya punya waktu 30 menit tersisa. 30 menit untuk mengejar cinta sejatinya, atau ia akan kehilangan Malik selamanya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Salsa menyambar kunci mobil sportnya. Ia berlari ke basement, memacu mesin mobilnya hingga meraung garang, dan melesat keluar gedung bak orang kesetanan. "Minggir! Minggir semua!" teriak Salsa di dalam mobil, tangannya memukul klakson berkali-kali, berusaha membelah lautan kendaraan Jakarta yang mulai padat di jam pulang kerja. Ia menyalip kiri kanan dengan nekat, mengabaikan umpatan pengendara lain. Namun, sesampainya di kawasan Senen, takdir seolah ingin mengujinya sekali lagi. Kemacetan di sana terkunci total. Mobil-mobil berhenti tak bergerak seperti parkiran raksasa. Salsa memukul setir kemudinya dengan frustrasi. Air matanya mulai menetes. Waktu tinggal 10 menit lagi. Salsa menatap nanar ke arah stasiun yang masih berjarak 500 meter di depan. Jika ia tetap di dalam mobil ini, ia pasti terlambat. Detik itu juga, Salsa membuat keputusan paling gila dalam hidupnya. Ia mematikan mesin, mencabut kunci, dan membanting pintu mobil mewahnya begitu saja di tengah jalan raya. Tidak peduli kalau mobil seharga rumah itu akan diderek atau dicuri orang. Salsa berlari. Ia berlari di atas trotoar yang kotor dan penuh pedagang kaki lima. Tapi malang tak dapat ditolak. Salah satu hak sepatu high heels mahalnya patah karena tersangkut lubang jalan. Salsa terjatuh. Lututnya lecet. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa takut kehilangan Malik. Dengan geram, Salsa melepas kedua sepatu mahalnya dan melemparnya ke tong sampah. Sang CEO kini berlari nyeker. Telapak kaki halusnya menghantam aspal Jakarta yang panas dan kasar, menginjak kerikil tajam dan genangan air kotor. Rambutnya yang tadinya rapi kini berantakan diterpa angin, keringat bercucuran membasahi wajah cantiknya. "Malik, tunggu aku." Gumamnya disela napas yang memburu, dadanya terasa sesak seolah mau meledak. Ia menerobos pintu masuk stasiun dengan napas tersengal. Petugas pemeriksa tiket yang kaget langsung menghadangnya. "Woi Mbak, tiketnya mana? Nggak boleh masuk." Salsa tidak punya waktu untuk berdebat. Ia mengeluarkan kartu nama emasnya dari saku blazer. "Saya Salsa Adhitama. Saya tidak mau naik kereta, saya mau menjemput masa depan saya. Minggir." Dengan sisa tenaga terakhir, Salsa menerobos gerbang penjagaan, melompati palang pintu otomatis, dan berlari menaiki tangga penyeberangan menuju peron. Dari atas jembatan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia melihat kereta, gaya baru malam, di jalur 3. Petugas stasiun sudah meniup peluit panjang tanda keberangkatan. Pintu-pintu gerbong mulai ditutup satu persatu. Roda besi kereta mulai berdecit pelan, bergerak meninggalkan stasiun. Ia terlambat. Atau belum? Salsa melompat turun dari anak tangga terakhir jembatan penyeberangan, mendarat di peron dengan kaki telanjang yang sudah lecet. Tanpa memedulikan rasa perih, ia berlari menyusuri pinggiran rel, matanya menyapu setiap jendela gerbong kereta ekonomi yang mulai bergerak semakin cepat. Di gerbong 5, tepat di dekat jendela yang terbuka setengah, ia melihat sosok itu. Malik duduk termenung menatap kosong ke arah luar, wajahnya menyiratkan kesedihan yang mendalam seolah separuh jiwanya tertinggal di Jakarta. Salsa mengumpulkan sisa tenaganya dan berteriak sekuat mungkin. Suaranya serak membelah kebisingan stasiun. "Malik, lihat sini." Malik tersentak kaget. Ia menoleh ke arah sumber suara. Matanya membelalak tak percaya melihat pemandangan yang sungguh di luar akal sehat. Salsa, bos besarnya yang biasanya anggun di ruang ber-AC, kini sedang berlari nekat di pinggir rel tanpa alas kaki, mengejar keretanya dengan wajah penuh air mata dan keringat. Malik setengah berdiri dari kursinya, kepanikan melanda wajahnya. "Bu Salsa? Ibu sedang apa?" "Bahaya, Bu. Kereta sudah jalan."
Mundur. Turun, Malik. Kamu tidak salah. Aku sudah tahu semuanya. Arga yang menjebak kamu. Teriak Salsa sambil terus memacu langkahnya menyejajari gerbong yang semakin melaju. Turun sekarang juga. Tidak bisa, Bu. Pintu sudah terkunci otomatis. Keretanya makin kencang. Ibu berhenti lari, nanti jatuh. Balas Malik, tangannya terulur keluar jendela, ingin menggapai namun jarak mereka semakin jauh. Roda besi kereta berputar semakin cepat. Salsa mulai tertinggal. Rasa putus asa menyergap dadanya. Ia tidak boleh kehilangan Malik lagi. Jika logika dan permohonan tidak bisa menghentikan mesin raksasa ini, maka kegilaanlah yang harus bicara. Salsa adalah seorang CEO yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau, dengan cara apapun. Malik, dengar saya. Teriak Salsa histeris. Suaranya melengking tinggi hingga membuat orang-orang di peron menoleh kaget. Kalau kamu tidak turun sekarang, saya akan telepon Menteri Perhubungan. Saya akan beli saham PT KAI hari ini juga. Saya akan beli kereta ini biar berhenti sekarang. Saya serius, Malik. Teriakan itu menggema, membungkam hiruk-pikuk stasiun. Para penumpang di dalam gerbong yang mendengar ancaman gila itu langsung heboh. Mereka bersorak ramai-ramai, mendukung kegilaan cinta sang wanita kaya. Woi mas, turun mas. Pacarnya itu crazy rich beneran. Dia mau beli keretanya, mas. Kasihan mas, turun. Malik menatap wajah Salsa yang nekat dan penuh cinta itu. Ia sadar wanita ini tidak main-main. Hatinya bergetar hebat. Dengan adrenalin yang memuncak, Malik tidak peduli lagi pada aturan atau denda. Ia berlari ke arah sambungan gerbong, memecahkan kaca pelindung, dan menarik tuas rem darurat sekuat tenaga. Suara gesekan logam yang menyakitkan telinga terdengar panjang saat roda kereta dipaksa berhenti. Guncangan hebat terjadi, membuat penumpang terhuyung. Kereta perlahan berhenti mendadak beberapa puluh meter dari ujung peron. Pintu gerbong terbuka paksa. Malik melompat turun ke atas batu koral di pinggir rel. Belum sempat kakinya menjejak sempurna, tubuh mungil Salsa sudah menabraknya. Salsa memeluknya erat, sangat erat, seolah takut Malik akan menguap menjadi asap jika ia melepaskannya. Salsa menangis terisak-isak di dada bidang Malik, menumpahkan segala emosi yang ia tahan. Jangan pergi lagi. Isak Salsa di sela tangisnya. Siapa yang akan buatkan aku kopi kalau kamu pergi? Siapa yang mengingatkan aku makan? Aku tidak butuh arsitek lulusan luar negeri, Malik. Aku butuhnya kamu. Malik terpaku, matanya berkaca-kaca. Perlahan, tangannya terangkat membalas pelukan itu, mengusap rambut Salsa yang berantakan dan basah oleh keringat. Ia tersenyum haru, menatap wanita yang rela membuang segalanya demi dirinya. Ibu beneran mau beli satu rangkaian kereta cuma buat menahan saya? Bisik Malik dengan suara bergetar. Salsa mendongak, wajahnya cemong oleh luntur riasan mata, tapi ia tersenyum bahagia, senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Berisik. Jangan panggil ibu lagi, panggil Salsa. Dan ya, kalau perlu stasiunnya sekalian aku beli biar kamu nggak bisa kabur lagi. Di bawah langit sore stasiun Pasar Senen yang mulai jingga, disaksikan ratusan pasang mata penumpang yang bersorak haru dan petugas keamanan yang bingung harus marah atau terharu, cinta mereka akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di gedung pencakar langit, bukan di warung tenda, tapi di titik nol ini, di mana mereka memutuskan untuk memulai semuanya dari awal, bersama-sama. 1 tahun telah berlalu sejak drama pengejaran nekat di stasiun Pasar Senen yang menghebohkan itu. Hari ini, langit Jakarta tampak begitu cerah, seolah ikut merestui apa yang akan terjadi. Tidak ada awan mendung, tidak ada badai, hanya ada sinar matahari hangat yang menyinari pelataran taman terbuka di sebuah kawasan elit Jakarta Selatan. Namun, ini bukan pesta pernikahan biasa yang kaku dan membosankan. Ini adalah perpaduan dua dunia yang kontras namun menyatu dengan indah. Di area parkir, mobil-mobil mewah sekelas Alphard dan Mercy milik kolega bisnis Salsa terparkir berdampingan dengan motor-motor bebek sederhana milik kerabat dan tetangga kampung Malik. Di sudut area pesta, di antara stand makanan catering Hotel Bintang 5, terdapat sebuah gerobak kayu yang didesain sangat estetik bertuliskan, Warung Kopi Malik. Di sana, para tamu berdasi terlihat antre dengan penasaran untuk mencicipi menu legendaris, internet,
alias Indomie telur kornet yang menjadi saksi awal cinta kedua mempelai. Di altar pernikahan yang berhiaskan ribuan bunga melati putih, Malik berdiri gagah. Ia mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang pas di tubuh atletisnya. Tidak ada lagi jejak pemuda lusuh yang dulu menggulung lengan baju karena mencuci piring. Kini, ia adalah seorang arsitek kepala yang disegani, yang membangun karirnya dari nol dengan bakat murninya sendiri, bukan karena nama besar istrinya. Meski begitu, senyum rendah hati itu tidak pernah hilang dari wajahnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena gugup menanti bidadarinya. Musik orkestra mulai mengalun lembut. Semua tamu berdiri. Di ujung karpet merah, Salsa muncul. Ia terlihat begitu memukau dalam balutan kebaya putih modern berekor panjang yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Namun, yang membuat semua orang terharu bukanlah gaun mahalnya, melainkan siapa yang menggandengnya. Di sebelah kanan Salsa, berdiri ibunya. Wanita parubaya yang dulunya keras dan menentang hubungan ini, kini tersenyum tulus dengan mata berkaca-kaca. Ibu Salsa berbisik pelan saat mereka berjalan perlahan menuju altar. Salsa, ibu minta maaf atas semua keegoisan ibu dulu. Ibu sadar sekarang, saham dan aset perusahaan bisa naik turun, tapi ketulusan hati pria seperti Malik tidak ada harganya di bursa saham manapun. Berbahagialah, nak. Salsa mengangguk haru, air mata bahagia menetes di pipinya. Terima kasih, Bu. Sesampainya di altar, Ibu Salsa menyerahkan tangan putrinya kepada Malik. Malik menyambut tangan halus itu dengan lembut namun penuh kepastian. Mereka berdua berdiri berhadapan, saling menatap dalam-dalam. Di mata Malik, Salsa bukan lagi seorang CEO yang mengintimidasi, melainkan wanita yang rela berlari tanpa alas kaki demi dirinya. Di mata Salsa, Malik adalah rumah tempatnya pulang dari segala kepalsuan dunia. Saya terima nikah dan kawinnya Salsa Adhitama binti almarhum Bapak Adhitama dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Malik lantang dalam satu tarikan napas yang mantap. Kata, sah, menggema dari para saksi dan tamu undangan. Riuh tepuk tangan dan doa membumbung ke langit. Salsa mencium punggung tangan Malik dengan takzim, dan Malik mencium kening istrinya dengan penuh kasih sayang. Saat resepsi berlangsung santai, Malik membisikkan sesuatu ke telinga Salsa di atas pelaminan. Bu Bos, mulai besok saya sudah nggak bisa buatin kopi di kantor lagi loh. Salsa tertawa kecil, mencubit pinggang suaminya pelan. Siapa bilang? Kontrak kamu sebagai suami itu seumur hidup. Tugas utamanya cuma 2, bangunin aku setiap pagi, dan pastikan aku selalu tersenyum seperti hari ini. Siap laksanakan, Nyonya Malik, jawab Malik sambil tersenyum jahil. Sore itu, di tengah tawa bahagia dan aroma kopi yang menguar dari sudut pesta, kisah cinta si penjual warkop dan sang ratu bisnis resmi berlabuh. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak butuh kesetaraan harta, cinta hanya butuh keberanian untuk saling memperjuangkan. Dan bagi mereka, badai Jakarta setahun lalu bukanlah musibah, melainkan cara Tuhan yang paling romantis untuk mempertemukan dua hati yang saling melengkapi. 5 tahun telah berlalu sejak janji suci itu diucapkan. Kehidupan rumah tangga Salsa dan Malik berjalan tidak seperti cerita dongeng yang selalu mulus tanpa masalah, melainkan seperti bangunan kokoh yang tahan guncangan. Di kantor, Salsa tetaplah CEO yang tegas dan visioner, sementara Malik telah membuktikan dirinya bukan sekadar suami bos. Dengan kerja keras dan bakat alaminya, Malik kini memimpin divisi arsitektur hijau. Ia memenangkan banyak penghargaan desain internasional, bukan karena nama belakang istrinya, tapi karena karya-karyanya yang selalu memanusiakan manusia dan ramah lingkungan. Namun, ada satu ritual unik yang tidak pernah berubah di antara mereka. Setiap Jumat malam, di halaman belakang rumah mewah mereka, Malik akan menyalakan kompor di gerobak warkop lamanya yang sengaja ia simpan. Di sanalah, sang CEO dan arsitek ternama itu melepaskan segala atribut kemewahan mereka. Mereka duduk di kursi plastik, menyantap mie instan kuah, internet, buatan Malik, sambil menertawakan kebodohan-kebodohan kecil yang terjadi selama seminggu. Bagi Salsa, mie buatan suaminya tetaplah makanan ternak di dunia, jauh mengalahkan restoran Michelin star manapun. Kebahagiaan mereka semakin lengkap bukan dengan membeli mobil baru atau pulau pribadi, melainkan dengan memberi kembali. Mengingat dari mana kisah mereka bermula, Salsa dan Malik mendirikan yayasan sosial bernama Warung Berkah.
Sebuah kantin gratis yang dibangun di berbagai titik kumuh Jakarta, didesain indah oleh Malik dan didanai penuh oleh Salsa. Di sana, siapa saja yang kelaparan, entah itu pemulung, ojol, atau pengamen, bisa makan sepuasnya dengan menu bergizi tanpa bayar sepeser pun. Suatu sore, saat meresmikan cabang warung berkah ke-10, Salsa berbisik pada Malik sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit, mengandung buah hati pertama mereka. "Sayang, kamu tahu kenapa aku jatuh cinta sama kamu?" Malik tersenyum, merangkul bahu istrinya. "Karena mie buatan aku enak." "Bukan," jawab Salsa menggeleng pelan. "Karena kamu mengajarkan aku bahwa kekayaan sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Terima kasih sudah jadi nahkoda di kehidupanku, Pak OB." Malik tertawa renyah, mencium kening istrinya. "Sama-sama, Bu Bos. Siap laksanakan perintah selanjutnya." Sahabat Ken Arok Productions yang budiman, itulah akhir dari perjalanan panjang Salsa dan Malik. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa jodoh itu adalah cerminan diri, tapi di sisi lain, jodoh juga adalah pelengkap kekurangan. Salsa yang punya segalanya tapi kesepian, disempurnakan oleh Malik yang tidak punya apa-apa tapi memiliki hati seluas samudera. Mereka membuktikan bahwa status sosial hanyalah kulit luar. Ketika badai kehidupan datang menerpa, yang menyelamatkan kita bukanlah seberapa mahal baju yang kita pakai, melainkan seberapa tulus tangan yang memegang kita. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah meremehkan siapapun. Bisa jadi, orang yang hari ini kita lihat sebelah mata, adalah orang yang esok hari akan memegang peran paling penting dalam hidup kita. Dan